One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sarul. Masih di persiapan ujian akhir. Di pertemuan ke-16 ini Miss akan membahas tentang lingkaran. Lingkaran ini materi kelas 8. Simak baik-baik ya. Ya, lingkaran itu adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tetap yang dinamakan titik pusat lingkaran. Nah, di titik pusat lingkaran, jadi dari sini jaraknya kita sebut dengan radius nanti R-nya ya. Jadi ini kumpulan titik-titik semua sehingga membentuk lingkaran. Nah, pertama, unsur-unsur dari lingkaran itu apa aja? Pertama, ini jelas ya, titik O itu adalah titik pusat. Kemudian OA, OB, OC itu namanya jari-jari. Jadi dari titik pusat ke lingkarannya. Kemudian AB, garis tengah, itu diameter. AC, nah AC ini kan ada yang lengkung. Nah, lengkung ini namanya busur. Kalau yang lurus namanya tali busur. Lalu ada OD, OD itu apotema, yang tegak lurus dengan tali busur. Kemudian yang warna hijau ini juring. Kalau yang warna orange ini namanya tembereng. Ya, tembereng dibatasi oleh lingkaran dengan tali busur. Kemudian keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu adalah panjang lintasan yang ditempuh sepanjang lingkarannya. Dari titik A menuju ke titik A lagi. Atau dari B ke B lagi. Itu namanya keliling. Rumusnya adalah Pi kali D atau 2πr. Kemudian luas lingkaran itu luas yang dibatasi atau dikelilingi oleh kurva yang membentuk lingkaran. Jadi dibatasi oleh lingkaran ini. Rumusnya adalah pi r kuadrat atau kalau memakai diameter jadi 1/4 pi d kuadrat. Ya, ingat R itu diameter, D itu diameter, R itu jari-jari, pi itu bisa 22/7 atau 3,14. Nanti tergantung nih, bisa dibagi 7 nggak, kelipatan 7 nggak. Kalau kelipatan 7 kita bisa pakai pi-nya 22/7. Berikutnya terkait dengan panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Nah, yang pertama, panjang busur itu panjang garis lengkung pada lingkarannya. Nah, misalnya ini AB. AB itu tergantung nanti sudutnya berapa, sudut AOB. Ya, karena panjang busur itu bagian dari keliling lingkaran. Sehingga rumus AB itu adalah sudut AOB dibagi 360 derajat dikali keliling lingkarannya. Nah, kalau diketahui panjang busur yang lain, maka kita tinggal bandingkan dengan sudut tersebut. Ya, perbandingan sudutnya sama dengan perbandingan panjang busurnya. Kemudian luas juring. Nah, kalau luas juring ini adalah bagian dari luas lingkaran. Ya, dia dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Nah, karena dia bagian dari luas lingkaran, maka rumus luas juring adalah sudut AOB-nya dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Kalau diketahui juring lainnya, luas juring yang lain, maka perbandingan sudutnya sama dengan perbandingan luasnya. Kemudian tembereng. Nah, tembereng itu kan tadi dibatasi oleh lingkaran dan tali busur ya. Jadi luas tembereng itu sebenarnya adalah luas juring dikurangi luas segitiganya. Gitu. Kemudian sudut pusat dan sudut keliling. Nah, sudut keliling itu letaknya tentu di keliling lingkarannya, di lingkarannya. Sedangkan sudut pusat adanya di pusatnya. Ya, jadi sudut pusat itu dibatasi oleh dua jari-jari. Kemudian kalau sudut keliling dibatasi oleh dua tali busur. Hubungannya apa? Nah, kalau kita lihat di sini sudut AOC ini kan sudut pusat. Lalu ABC sudut keliling karena sama-sama menghadap busur AC. Ya, baik sudut B maupun sudut O ini menghadap busur AC. Maka hubungannya adalah sudut pusat itu 2 kalinya sudut keliling. Atau kalau kita balik, sudut keliling itu setengah kali sudut pusat. Ya, sifat lagi yang lainnya ada sudut keliling khusus nih. Sudut keliling yang menghadap diameter. AB ini kan diameter. Kalau sudut keliling yang menghadap diameter besarnya 90 derajat. Maka sudut C ini di sini siku. Berikutnya garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung lingkaran itu dia akan membentuk sudut siku-siku. Ya, membentuk sudut siku-siku. Jadi berlakulah nanti Pitagoras nih di sini. Kita lihat kalau garis singgung AP, nah, garis singgung AP, maka OP kuadrat dikurangi R kuadrat. Karena siku-sikunya itu ada di titik singgungnya. Nah, kalau BP berarti
akar dari OP kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, kalau garis singgung dua lingkaran gimana? Nah, tergantung persekutuannya di dalam atau di luar. Kalau dalam, nah ini garisnya ya, itu dikurang R tambah R. Jadi, jumlah dari jari-jarinya. Kemudian, kalau OP-nya itu pusat ke pusatnya ya, jarak antar pusat. Kalau persekutuan luar, maka kedua jari-jari lingkaran tersebut dikurangi. Gitu ya, tahu bedanya ya. Jadi kalau persekutuan luar, garis singgungnya di luarnya gitu. Oke. Sekarang kita bahas soal-soalnya. Yang pertama, roda sebuah kereta berputar 80 kali menempuh jarak 400 meter. Panjang jari-jari roda tersebut adalah, nah jadi dia 80 kali putaran, berarti 280 kali keliling. Gitu ya. Jadi kalau Miss tuliskan di sini, kan jarak itu berarti berapa kali dia berputar dikali kelilingnya. Nah, keliling kita ingat rumusnya apa ya? Berarti sama dengan N dikali 2 PR. Nah, ini sama dengan 400. Nah, kita hitung langsung nih. Kita masukin angkanya dulu deh. 400 sama dengan N-nya 80 dikali 2. Enaknya Pi-nya berapa nih? Kita mau pakai yang 22/7 aja deh, biar bulat nanti. Dikali R. Nah, terus kalau nanti nggak bisa ya kita ganti 3,14 nggak apa-apa. Maka R sama dengan 400 dikali 7 dibagi 80 kali 2 kali 22. Gitu. Nah, ini bisa dicoret ya. 400 bagi 8 ini 50. 50 dibagi 2, 25. Terus 20 berarti tinggal 25 kali 7 dibagi 22. Ini hasilnya koma-komaan nih. 7,95 lah kurang lebih. Ini meter ya. Ini meter. Maka kalau dijadikan sentimeter, itu berarti sama dengan 795 cm. Gitu. Oke? Berikutnya. Luas daerah yang diarsir. Nah, yang diarsir itu apa berarti? Yang diarsir adalah luas tembereng. Ya, ingat, luas tembereng itu adalah luas juringnya. Ya, luas juringnya dikurangi luas segitiganya. Kalau kita lihat di sini tegak lurus, berarti 90 derajat siku-siku ya. Lalu di sini juga 20 karena sama-sama jari-jari. Maka luas juringnya karena siku-siku maka besarnya adalah 90/360 dikali PR kuadrat. Pi-nya pakai 3,14 ya karena jari-jarinya bukan kelipatan 7. Maka 3,14 dikali 20 dikali 20. Dikurangi luas segitiganya berarti 20 kali 20 dibagi 2. Oke, ini coret-coret ini 4. 20. Bagi 4, 5. 5 kali 20, 100. 100 kali 3,14, 314. Dikurangi, ini 10. 10 kali 20, 200. 314 dikurangi 200 adalah 140 cm persegi. Mudah. Nomor berikutnya. Jika diketahui besar sudut AOB itu 100 derajat, nah 100 derajat nih AOB, itu sudut ACD berapa? Nah, ACD itu kan dia menghadap busur AD. Ya, jadi kalau kita mau nyari sudut ACD itu kan sudut keliling. Sama dengan setengah dari sudut AOD. Sudut AOD-nya kita belum tahu, tapi kita punya sudut AOB. Sudut AOD itu kan berpelurus sama sudut AOB, berarti sudut AOD 180 derajat dikurangi sudut AOB. Gitu, jadi alur pemikirannya kita cari dulu sudut AOD-nya. 180 dikurangi 100 sama dengan 80 derajat. Baru kita cari sudut ACD. Setengah dikali 80 derajat. Sama dengan 40 derajat. Oke, gampang.
Berikutnya, diketahui sudut APB tambah AQB tambah ARB 102. Nah, ini sama semua ya. Baik APB, AQB, ARB itu sama-sama sudut keliling. Nah, berarti salah satu sudutnya, kalau misalkan sudut APB, itu ya langsung aja dibagi 3. Karena sama besarnya. 102 dibagi 3. Sama dengan 34. Sudut AOB itu adalah sudut pusat, maka 2 kalinya sudut APB. Sudut APB-nya keliling. Jadi 2 dikali 34 derajat, sama dengan 68 derajat. Gampang ya. Nomor selanjutnya. Pada gambar di samping, besar sudut AOB 120 derajat, panjang jari-jarinya 14. Kemudian panjang busur AB. Nah, panjang busur AB itu kan hubungannya sama keliling ya. Maka AB itu adalah 120 derajat dibagi 360 derajat dikali kelilingnya. 2 kali 22/7 kali jari-jarinya 14. Nah, ini boleh dicoret. 14 bagi 7, 2. 120 bagi 360 ini 3. Berarti 44 kali 2, 88 bagi 3. Oke, sekitar 29 ya. 29 sisa 1, 29,33 gitu. Sentimeter. Oke, berikutnya. P adalah titik pusat lingkaran dan luas juring PLM 24 cm persegi, luas juring PKN. Nah, ini kan pakai perbandingan ya. Kalau kita lihat, tulis dulu sudutnya deh. Sudut PKN kita bandingkan dengan sudut PLM itu sama dengan luas PKN bagi luas PLM. Nah, sudut PKN berapa? 60. Sudut PLM itu 45 derajat. Luas PKN yang ditanya, luas PLM itu 24. Nah, ini tinggal kita kali silang ya. Maka luas PKN itu sama dengan 60 dikali 24 dibagi 45. Dan ini sama-sama dibagi 15. Ini 4, ini 3. 24 bagi 3, 8. 4 kali 8, 32 cm persegi. Ya, tuntas. Berikutnya. Keliling daerah yang diarsir. Nah, kalau keliling berarti kan harus menjumlahkan seluruh sisinya ya. Kalau kita lihat di sini ada 26, 26, maka di sini juga ini kan 14, ini 26 juga ya. Ini 26, ini 26. Nah, tinggal kita cari lengkungnya ini. Lengkungnya ini kan berarti seperempat lingkaran ya, busur ya. Seperempat lingkaran yang jari-jarinya 14. Nah, langsung aja nih. Kelilingnya berarti kan tambahin dulu 26-nya ada 4. Berarti 4 dikali 26 ditambah 2 dikali seperempat lingkaran nih. Seperempat dikali 2 kali 22/7 kali R-nya 14. 4 kali 26, 112. Nah, ini boleh disederhanakan. Ini coret-coret 2, ini coret-coret. 14 bagi 7, 2. 22 kali 2, 44. Kita tambahkan jadi 156 cm. Oke, berikutnya. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari 10 meter. Di sekeliling taman, bagian luar dibuat jalan selebar 5 meter. Nah, bisa gambarkan dulu biar kebayang nih. Ini ada taman. Lalu dibikin lagi nih, ada jalan. Oke. Akan diberi pasir dengan harga 60.000 setiap meter persegi. Biaya pasirnya berapa? Nah, ini kan kita harus tahu nih luas ini berapa. Maka berpikirnya itu adalah biayanya nanti adalah luas arsir yang diarsir dikali 60.000. Nah, luas yang diarsir berarti kan luas yang besar ya. Tulis dulu luas yang besar dikurangi luas yang kecilnya dikali 60.000.
20.000. Oke, kita hitung deh. Yang besar berarti jari-jarinya 15 ya. Yang besar berarti R besarnya itu adalah 10 ditambah 5. 15 meter. R yang kecil berarti 10 meter. Nah, luas besar dikurang luas kecil yang berbeda kan cuman jari-jarinya ya. Berarti ini kita bisa tulis 22/7. Pakainya 3,14 kayaknya ya, karena nggak kelipatan 7. Jadi kita pakai 3,14. 3,14 dikali yang besarnya 15 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Dikali 60.000. Sama dengan 3,14 dikali 15 kuadrat itu 225. Berarti 225 dikali 125 kali 60.000. Oke, berarti 3,14 dikali 125 dikali 60.000. Sama dengan 23.550.000. Oke, jadi maka biaya pembelian pasirnya adalah 23.550.000. Nomor berikutnya. Diketahui dua buah lingkaran berpusat di M dan N dengan panjang MN 34 cm. Lalu garis persekutuan luar kedua lingkaran 30, panjang jari-jari lingkaran M 20 cm. Nah, ini kasih triknya langsung ya. Jadi kalau kita, karena namanya garis singgung itu kan selalu tegak lurus. Nah, di mana yang panjangnya itu adalah jarak pusat ke pusat, PP. Nah, ini karena dia adalah garis singgung persekutuan luar, ingat persekutuan luar jari-jarinya dikurang. Nah, jadi bentuk triple-nya nanti begini, Pitagorasnya begini. Jarak pusat ke pusatnya itu adalah 34. Nah, ini 34. Lalu garis singgung persekutuan luarnya 30. Panjang jari-jari lingkaran M itu 20. Berarti ini jari lingkaran N-nya berapa? Berarti R ini adalah 20 dikurangi R. Nah, ini kalau mau pakai triple Pitagoras bisa nih. Kalau 34, 30 temennya berapa? Nah, ini kan adalah 20 min R-nya. Ini kita bisa bagi 2 dulu nih. Kita bagi 2. Bagi 2 berarti ini 17, ini 15. Triple ya, ingat 8. Nah, kalau kita balikin ke atas, berarti kan kita kalikan 2. Nah, berarti 20 min R sama dengan 16. Maka R-nya berapa? R-nya 20 dikurangi 16. Sama dengan 4 cm. Maka jari-jari lingkaran N-nya adalah 4 cm. Gampang ya, jadi mau pakai triple juga bisa. Mau pakai rumusnya Pitagoras juga boleh sama. Tapi karena kita sudah belajar triple dan simple, lebih mudah kita bisa pakai triple aja. Oke, nomor terakhir. Dua buah lingkaran dengan pusat A dan B, panjang garis singgung persekutuan dalam. Oh, berarti masih bisa pakai yang ini nih. Tadi lagi ya, ingat. Jarak pusat ke pusat. Nah, ini persekutuan dalam. Kalau persekutuan dalam, maka jari-jarinya ditambah. Jarak garis singgungnya di sini 12. Ini 13. Salah satu jari-jari lingkarannya adalah 3. Nah, berarti 3 ditambah 2. 3 tambah R. Triple Pitagoras lagi nih. Ada 13, ada 12, ada 3 tambah R. Nah, ini kan udah langsung ya. Triple-nya 13, 12, ini sama dengan 5. Maka 3 tambah R sama dengan 5. R-nya 5 dikurang 3. 2 cm. Oke, gampang ya. Jadi kalau garis singgung persekutuan dua lingkaran malah gampang. Intinya tinggal pakai Pitagoras. Oke, mudah-mudahan penjelasan dari Miss ini bisa difahami dan membantu kalian untuk menghadapi ujian akhir nanti ya. Sukses terus buat kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya.